Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memberikan kepada setiap kita kekuatan. Dan hari ini kita diperkenankan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus penyertai kita sekalian. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 21 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan sikap penuh hormat, mari kita datang kepada Dia. Kita mau menyembah Tuhan kita, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Dengan segala kerendahan hati kami mau datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa memelihara kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan tiap harinya. Tapi kami juga menyadari Bapa, bahwa dalam kami menjalani tiap-tiap hari ini, ada banyak hal yang telah mendukakan hati-Mu ya Bapa yang telah kami lakukan. Kami telah jatuh ke dalam dosa, kami tidak taat mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan, menyucikan, menguduskan setiap kami ya Bapa. Sehingga sungguh ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh datang dalam keadaan yang layak. Dan setiap puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan melalui ibadah kali ini. Terima kasih ya Bapa. Kuasailah hati dan juga pikiran kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, dengan bertepuk tangan, mari kita bersuka cita bersama dengan alam semesta ini. Kita mau memuji Tuhan karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala pujian kita. Sukacitaku sembahkan hanya kepada Tuhanku. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi menitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Dialah Allah yang layak untuk menerima segala puji dan hormat kita. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan, kita boleh semakin mengenal siapa Allah kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu
dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu untuk tetap bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, meskipun masih secara online. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari eksposisi kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan melihat Keluaran pasal 7 dan pasal 8. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini di dalam segala kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Bapa, fokuskan hati kami kepada firman-Mu, supaya kami boleh dengar-dengar akan kebenaran itu dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menyesuaikan diri dengan selera-Nya Tuhan. Berkati dan pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melihat bagian pasal 7 ayat 14 sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-19 dengan satu tema, yaitu man versus God, manusia melawan Tuhan. Mari kita akan melihat dan memperhatikan, saudara-saudara boleh memperhatikan Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke
ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerah-daerahmu dengan kata-kata akan mengeriak dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan seluruh pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu dan daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku, bila aku berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan untuk rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Musa melakukan seperti yang dikatakan, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkannya lah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Melompat ke ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ini adalah gambar dari sebuah rumah yang diberi nama Holy Water.
Falling Water adalah sebuah rumah di kawasan pedesaan di Pennsylvania yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Frank Lloyd Wright pada tahun 1935. Saudara, Wright ingin menciptakan sebuah rumah yang tumbuh secara organik dari landscape alam yang ada. Seolah-olah rumah itu betul-betul tumbuh secara original dari tempat itu. Dan Wright berhasil mewujudkannya, saudara. Saudara bisa lihat rumah itu dibangun di sekitar air terjun yang alami, dan gaya rumah itu menyerupai tebing batu yang ada di dekatnya. Seolah-olah memang rumah itu menyatu dengan alam. Saudara, apa yang kemudian membuat rumah itu bisa berdiri dengan aman, dengan kokoh meskipun dalam posisi yang sedemikian sulit dan tidak mudah? Jawabnya adalah penyangga vertikal utama dari rumah itu bertumpu di atas batu karang. Fondasinya bertumpu di atas batu karang. Saudara, sama seperti pentingnya fondasi pada rumah Falling Water, demikian juga saya memperhatikan betapa pentingnya kita memperhatikan fondasi kehidupan kita. Kenapa? Sebab kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan mudah, tidak selalu berjalan dengan gampang untuk kita jalani dan kita lalui. Selalu ada namanya terjangan hidup, masalah, problema, dan pergumulan-pergumulan serta kesulitan yang harus kita hadapi. Yang kadang-kadang kalau fondasi kita tidak kuat, maka kita akan terhempas oleh semuanya itu. Saudara, sebenarnya inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan kekuatan Mesir yang luar biasa, menekan, menindas, dan memperbudak mereka. Tuhan ingin orang Israel tahu bahwa pengharapan hanya ada pada Tuhan dan bukan pada yang lain. Meskipun mereka sudah lama tinggal di sana dan melihat begitu banyaknya berhala-berhala yang ada di Mesir, tetapi Tuhan mau mereka mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang sama seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa atas alam semesta dan berdaulat atas segala ciptaannya, termasuk Fir'aun di dalamnya. Di Mesir, saudara, bangsa Israel mengalami hidup yang penuh dengan kesulitan, penderitaan yang berat dan begitu panjang. Hati mereka telah tawar sebenarnya. Hati mereka telah putus asa. Sehingga setiap kali kita bisa melihat mereka mendengar janji dan penghiburan Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun, mereka seolah-olah menutup telinga. Kenapa? Karena memang penderitaan yang mereka alami begitu sulit dan begitu berat. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6. Bukan hanya karena mereka harus kerja paksa tanpa berhenti, ataupun kemudian menerima pukulan-pukulan secara fisik melalui mandur-mandur yang ada, atau tekanan intimidasi yang menghancurkan mental mereka. Tetapi kita melihat bagaimana Alkitab menunjukkan selama berpuluh-puluh tahun ada ibu-ibu orang Ibrani yang kehilangan anaknya karena mereka dibuang ke Sungai Nil oleh Fir'aun. Ini jelas satu kehidupan yang sulit untuk dijalani dan berat untuk dilalui. Tetapi saudara, di sisi lain peristiwa demi peristiwa ini juga mengajarkan kepada bangsa Mesir bahwa ada fondasi hidup yang selama ini mereka andalkan dengan banyaknya dewa-dewi yang mereka sembah, termasuk Fir'aun menganggap dirinya sebagai salah seorang dewa. Itu adalah fondasi yang sia-sia ketika berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan seolah sedang mencongkel fondasi Mesir, sehingga apa yang mereka agung-agungkan, yang mereka puja-puja, itu seolah diluluh-lantakkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Saya yakin tidak pernah terbersit dalam pikiran siapapun, termasuk Fir'aun, bahwa Tuhan akan memakai kekuatan dari alam ciptaannya yang begitu dahsyat untuk menjadi perlawanan bagi kekuatan politik dan militer dari bangsa Mesir. Di mana Tuhan menggoncang semua infrastruktur yang ada. Tuhan menggoncang sendi-sendi kehidupan mereka. Karena Tuhan tahu hanya dengan cara itulah
Tuhan akan memaksa bangsa Mesir untuk memberikan kelepasan bagi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun. Kalau begitu, apa yang akan kita petik, saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini? Saya hanya mengangkat dua hal saja yang saya rasa sesuatu yang cukup penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, saya melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan menyatakan superioritasnya kepada mereka. Di dalam ayat yang 16 sampai dengan 18 dari pasal 7, kita bisa melihat hal ini. Dikatakan di sana, katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan di dalam sungai ini akan mati, sehingga sungai ini akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai ini. Saudara, di Mesir kurang lebih ada 114 dewa yang disembah oleh mereka. Namun semua dewa itu dibuat tak berkutik oleh Tuhan Allah Israel. Melalui semua tulah yang Tuhan sampaikan, khususnya tulah yang pertama, kedua, dan ketiga ini, kita bisa melihat bahwa kekuatan Tuhan, superioritas Tuhan melebihi semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Saudara, tulah-tulah yang diberikan sebagai satu kontes pertandingan, yang mana orang Mesir dan orang Israel pada akhirnya akan mengetahui bahwa siapakah Tuhan yang sesungguhnya, dan Tuhan yang tidak dapat disetarakan dengan apapun juga, yaitu Tuhan Allah orang Israel. Maka secara spesifik, saudara, sebenarnya kita melihat bahwa tulah-tulah ini dijatuhkan oleh Tuhan kepada Mesir sebagai bentuk penghinaan kepada dewa-dewa Mesir yang ternyata terbukti tidak berkuasa atas apapun juga. Sudah dijelaskan di bagian ini bahwa sasaran pertama tulah yang Allah berikan adalah sungai Nil, di mana air berubah menjadi darah. Tentu muncul pertanyaan, mengapa Allah memulai tulah ini di sungai Nil? Ada beberapa alasan, saudara. Pertama, sungai ini merupakan pusat penyembahan berhala orang Mesir. Orang Mesir melihat sungai itu begitu berguna. Sungai itu begitu memberikan kehidupan, baik bagi mereka, baik bagi tanah, dan sangat penting untuk fondasi kehidupan mereka setiap hari. Tetapi di sini kita melihat, karena mereka kemudian melihat sungai ini begitu penting, begitu memberikan dampak yang positif, maka mereka melayani dan menyembah sungai itu dibandingkan mereka menyembah pencipta dari sungai itu. Dan di sinilah kita melihat Tuhan ingin mengekspos kebohongan berhala ini melalui tulah air menjadi darah. Sehingga mereka belajar seluruh kehidupan termasuk kegiatan perekonomian Mesir akan menjadi hancur total berantakan. Saudara, di tepi sungai Nil setidaknya ada 4 dewa yang disembah orang Mesir. Pertama, dewa Hapi, yaitu dewa yang melindungi Mesir dari banjir, memberi panen yang berlimpah-limpah, dan memberikan kemakmuran kepada mereka. Kedua, dewa Hum yang menjaga sungai Nil. Yang ketiga adalah dewa Osiris, dewa yang menguasai hidup setelah kematian. Lalu yang keempat adalah dewa Nyu, dewa kehidupan, dipercaya menjaga ekosistem, memberi mereka ikan, dan lain sebagainya. Ini dewa-dewa yang mereka agungkan, yang mereka sembah di sungai ini. Dan Allah menantang dan menghukum mereka dengan mengubah air yang mereka dewa-dewakan itu menjadi darah. Saudara, perhatikanlah dari sini bahwa apapun yang kita jadikan berhala, pada akhirnya akan disingkirkan Tuhan dari kita dengan adil. Semua yang kita jadikan pesaing Tuhan, Tuhan bisa balikan menjadi bencana bagi kita. Dan Tuhan ingin memberitahukan kepada orang Mesir apa yang mereka pegang, apa yang mereka jadikan sandaran hidup,
Dewa-dewa yang mereka sembah ternyata tidak sanggup mencegah dari segala bencana dan kesulitan yang mereka alami. Yang kedua, saudara, alasannya, air menjadi darah mengingatkan kita kembali bahwa orang Mesir telah mengotori sungai itu dengan darah dari anak-anak Ibrani. Dan inilah saatnya Tuhan membuat sungai itu menjadi penuh dengan darah. Saudara, Allah mengadakan perhitungan pada akhirnya dengan mereka akibat perbuatan mereka di masa lampau yang begitu kejam terhadap umatnya. Memang tidak saat itu juga Tuhan langsung menghukum mereka dan membalaskan tindakan Fir'aun membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Tetapi kita melihat sesuai dengan waktu dan saatnya, Tuhan akan menunjukkan bahwa Ia berkuasa dan berdaulat atas kehidupan manusia. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan akan bekerja, mengikis setiap oposisi, mengikis setiap halangan yang mungkin menyebabkan hati orang beriman dan orang percaya kepada Tuhan, yang tadinya tidak lagi berbakti dan beriman kepada Tuhan, menyembah Tuhan setulus hati, akhirnya dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan singkirkan segala hambatan itu, segala hal yang kita cintai, yang kita sayangi, yang membuat hati kita tidak fokus menyembah Tuhan. Tuhan akan singkirkan itu pada akhirnya. Dan Tuhan akan membersihkan umatnya dari hal-hal kotor. Sebab Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang merusak dan ingin menghancurkan kita. Supaya apa? Supaya benar-benar hidup kita fokus berbakti dan beribadah menyembah Tuhan. Terakhir, saudara, saya membaca Matthew Henry. Dalam tafsirannya dia mengajak kita membandingkan sesuatu hal yang benar. Jika salah satu mujizat pertama yang diadakan Musa adalah mengubah air menjadi darah, maka perbandingan di dalam perjanjian baru kita melihat di dalam Yohanes pasal 2, di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Dan hukum ini merupakan tata aturan tentang maut dan kengerian. Tetapi kita melihat di sisi yang lain, kasih karunia dan kebenaran ditunjukkan melalui Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Seperti anggur, air yang diubah menjadi anggur yang mendatangkan hati yang gembira, sukacita, inilah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari sini kita belajar, Tuhan menentang Fir'aun untuk memperlihatkan bahwa apa yang mereka sembah, segala hal yang menjadi fondasi hidup mereka, semua akan Tuhan tunggang balikkan, sehingga tidak ada satupun yang bisa melihat jaminan kelepasan itu datang dari dewa-dewa yang ada di Mesir. Pelajaran yang sangat keras. Ada kalanya, saudara, ini pelajaran yang berharga yang kita juga harus pelajari sebagai umat Tuhan, khususnya ketika kita hidup di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis finansial, krisis keamanan, krisis kesehatan di tengah-tengah pandemi yang seperti sekarang ini. Saudara, semua krisis ini bisa mendatangkan krisis juga dalam hidup kita, yaitu krisis secara rohani. Tapi kita harus belajar melihat bahwa tujuan Tuhan menempatkan kita berada dalam krisis bukan menjatuhkan kita, bukan menghancurkan kita, tetapi menyadarkan kita bahwa tidak ada fondasi yang kokoh, yang kuat untuk kita bersandar, kecuali kita bersandar hanya kepada Tuhan yang superioritas, Tuhan yang berkuasa untuk memelihara kehidupan kita. Seorang anak kecil, saudara, kedua tangannya sedang memegang dan menarik sesuatu sambil berlari dan sedikit berlari kian kemari. Lalu datang seseorang melihat perilaku anak kecil ini dan bertanya, "Nak, kamu lagi ngapain? Kamu kok lari-lari seperti memegang sesuatu? Kamu baik-baik saja, Kak?" Lalu anak ini berkata, "Saya baik-baik saja. Saya sedang bermain layang-layang." Lalu orang itu kemudian memperhatikan ke atas, dia melihat, "Mana layang-layangnya? Kamu gila mungkin ya? Nggak ada kelihatan layang-layang, tapi kamu bilang kamu sedang bermain layang-layang. Saya nggak bisa lihat." Lalu anak itu berkata, "Kalau kamu nggak bisa lihat, itu masalah matamu, bukan masalah saya. Sebab saya yakin layang-layang saya masih ada.
meskipun kamu tidak melihatnya. Saudara, ini contoh dari iman Kristen. Orang lain tidak melihat apa yang kita pegang. Orang lain tidak tahu mengapa kita terus beriman kepada Tuhan. Bisa saja orang bertanya kepada kita ketika kita menghadapi krisis, kesulitan, dan problema. Mereka bertanya, di mana Tuhanmu? Kami tidak melihatnya. Di mana Tuhanmu? Kami tidak mengalaminya. Di mana Tuhanmu? Kami tidak bisa membuktikannya. Saudara, mereka tidak bisa membuktikan. Itu adalah masalah mereka. Itu adalah urusan mereka. Mereka tidak pernah mempunyai pengalaman rohani, tidak punya visi rohani. Mana mungkin mereka akan punya bukti rohani? Jadi kita melihat ini bukan masalah argumentasi bagaimana berdebat dengan logika untuk membuktikan siapa yang lebih kuat secara akademis. Tetapi ini merupakan satu kesungguhan bagaimana relasi antara saya dengan Tuhan sebagai satu pengalaman pribadi yang membuat kita yakin bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Allah setiap waktu. Bukan hanya di dalam padang rumput yang hijau, tetapi dalam lembah kekelaman sekalipun. Ini yang saya sebut dengan berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu percaya dan memegang Tuhan? Karena di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita jadikan pegangan yang teguh selama-lamanya. Politik bisa goncang, ekonomi bisa kandas, kesehatan bisa pupus, kedudukan bisa dikudeta, keamanan dan kenyamanan bisa teremut dalam seketika. Jika demikian, siapa yang sanggup kita pegang sebagai sandaran hidup kita? Allah yang kita kenal secara dalam Yesus Kristus. Dialah yang sanggup untuk kita pegang teguh selama-lamanya. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat secara penuh dan menunjukkan kemahakuasaannya kepada kita. Dia yang berkata kepada kita, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Oleh karena itu, maukah kita mempercayai Tuhan yang berkuasa ini atas seluruh kehidupan kita, dengan kita mengasihi Dia dan kita takut akan Dia. Yang kedua yang kita pelajari saudara dari pembacaan kita hari ini, Allah memegang kendali dan berdaulat. Saudara bisa melihatnya di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 tentang peristiwa tulah yang kedua. Saudara, tulah yang kedua ini yaitu Katak, bertujuan untuk menentang satu dewi yang disembah oleh orang Mesir, yaitu Dewi Heket, dewi kesuburan. Ini dianggap sebagai satu dewi yang suci, dihargai, dan sangat dihormati. Sehingga bagi orang Mesir, Katak tidak boleh dibunuh, apalagi dibinasakan. Makanya kita melihat pada waktu Katak-katak itu semua mati, mereka hanya mengumpulkan bangkai-bangkainya di satu tempat sampai berbau busuk. Saudara, Katak tidak membunuh fisik mereka, tetapi telah mendatangkan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka harus berjalan berhati-hati di antara katak-katak yang sedang melompat, jangan sampai terinjak. Kenapa? Karena kalau terinjak, mereka sedang menginjak salah satu dewi yang mereka sembah. Padahal katak itu berkeriapan di mana-mana, bahkan masuk sampai ke tempat pemanggangan roti. Saudara, para penyihir Firaun pun bisa melakukan hal itu. Mereka bisa meniru tulah yang kedua ini, tetapi bukan menghilangkannya, melainkan menambah jumlahnya lebih banyak. Karena itu Firaun kita lihat dia marah, dia kesal, dan akhirnya dia minta kepada Musa dan Harun berdoa kepada Allah supaya melenyapkan kata-kata itu. Saudara, reaksi Firaun ini merupakan bukti bahwa ternyata dia sadar akhirnya bahwa dia terbatas dan tidak bisa mengontrol segala sesuatu seperti yang diharapkan, walaupun dia menganggap dirinya sebagai seorang dewa. Seolah dia menyadari bahwa dia membutuhkan uluran tangan yang lebih kuat, tangan yang lebih berkuasa untuk bisa menolongnya lepas dari tulah itu, yaitu Allahnya Musa dan Harun.
Itu sebabnya dia berkata, memohon kepada Musa. Dia katakan, tolong hilangkan tulah ini, katak ini. Lalu kita melihat apa yang dijawab oleh Musa. Silakan Tuhanku katakan kepada, bila aku berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilejapkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungainya saja. Apa jawaban Firaun? Dia menjawab, besok. Sudah berpikir, kenapa Firaun tidak minta saat itu juga? Kenapa Firaun tidak mengatakan hari ini juga, saat ini juga? Apakah Firaun masih kangen bermain-main dengan kata? Ataukah sebenarnya Firaun masih senang melihat istananya dipenuhi dengan dewi-dewi kata? Jelas tidak, susah. Kemungkinan besar Firaun menjawab demikian karena dalam pemikirannya dia masih berpikir, siapa tahu malam ini katak itu akan pergi, sehingga ia tidak perlu merendahkan diri di hadapan Musa dan Harun, apalagi kepada Allahnya orang Israel. Dengan kata lain, saudara, tujuan Firaun meminta besok saja adalah satu pemikiran di mana dia ingin masih mengontrol dan mengatur hari-hari depan dari hidup. Saudara, begitu banyak orang pada satu titik sadar dia perlu Tuhan. Begitu banyak orang pada satu momen sadar dia perlu mencari Tuhan. Namun begitu banyak orang yang berpikir dia masih bisa mengatur dan mengontrol hidupnya dan waktu yang ada di depannya. Tetapi realita memperlihatkan kepada kita tidak ada seorang pun yang mampu mengontrol dan mengatur hidup-hidup kita dan juga hari-hari depan kita. Lalu kenapa Musa menawarkan hal itu? Supaya Firaun tahu, jikalau hari ini dia minta, maka hari ini kata-kata itu akan lenyap. Bukan besok. Hari ini kalau dia minta dan melalui Musa, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi manusia suka tawar-menawar. Suka tawar-menawar dengan Tuhan karena apa? Karena tujuannya memang masih tetap ingin mengatur hidupnya dan mengontrol diri. Waktu Tuhan menyatakan superioritasnya, kontes dengan dewa-dewa di Mesir, Firaun seharusnya sadar bahwa dewa-dewa itu bukanlah tempat di mana dia harus bersandar. Kali ini ketika kata itu bermunculan, seharusnya Firaun juga sadar bahwa ia terbatas. Ia tidak bisa kontrol segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya melalui semua tulah itu bahwa dia adalah Allah yang pegang kendali, yang berdaulat atas kehidupan manusia dan alam semesta ini. Saya harap dari sini kita juga belajar menjadi orang Kristen yang memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Hati-hati saudara jika kita menyembah Tuhan namun pada saat yang sama kita ingin memperalat Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita sukai dan tidak mau tunduk kepada kehendaknya. Hati-hatilah jika kita menciptakan Tuhan yang seturut dengan kenyamanan kita, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita atur sekehendak hati kita. Firaun seolah tahu bahwa Tuhan adalah Allah Yahweh yang sanggup melepaskan dia dari tulah ini. Itu sebabnya dia meminta Musa mendoakannya. Tetapi di saat yang sama, dia masih memakai pemikiran sendiri bahwa dia berkuasa dan dia bisa mengontrol segala sesuatu. Kadang miris melihat banyak orang Kristen yang terkadang minta didoakan kepada Tuhan untuk persoalan hidup dan masalah yang dihadapi, tetapi tidak disertai kerendahan hati dan menaklukkan hidup berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Sehingga melalui masalah dan pergumulan itu mereka mengerti bahwa Tuhan ingin mereka memahami apa yang menjadi kehendaknya dan mengikuti selera Tuhan yang Tuhan menyatakan melalui masalah dan problema yang mereka hadapi. Tapi kebanyakan dari kita kadang hanya ingin didoakan karena kita ingin hidup kita lancar, hidup kita nyaman, tidak mau ada kesulitan, tidak mau ada masalah. Hati-hati jika kita masih berpikir seperti itu. Kita harus bertobat, kita berubah di hadapan Tuhan. Jangan seperti Firaun yang mengeraskan hati ketika dalam masalah hidupnya dia mencari seolah-olah mencari Tuhan. Tetapi setelah dia melihat kelegaan, dia mengeraskan hati, tidak mau lagi tunduk kepada kehendak Tuhan.
Saudara, dalam sejarah otomotif, ada satu pabrik mobil yang berani mengatakan tidak akan mengubah desain produknya sampai selama-lamanya. Memang saudara ini kelihatannya sombong sekali. Tapi memang desainer dari mobil ini adalah desainer mobil Porsche. Yang kita tahu mobil Porsche adalah salah satu mobil sport terbaik mesinnya di dunia. Apa mobil yang dimaksudkan, saudara? Mobil yang dimaksudkan yang tidak akan berubah desainnya adalah mobil Beetle dari terbitan Volkswagen Jerman. Memang kalau kita lihat modelnya, ya saya ambil gambarnya, kita lihat modelnya lucu, unik, saudara, bagus, klasik. Dan tahu bahwa mobil ini diperintahkan oleh Hitler di zaman Perang Dunia I, yang dimana Hitler meminta pabrik mobil ini memperbanyak jumlah mobilnya, memproduksi jumlah mobilnya, tetapi meminta supaya produksi mobil ini tidak menggunakan radiator. Kenapa? Karena Hitler memerlukan mobil ini digunakan di padang gurun Sahara, tempat yang memang tidak ada air. Saudara, sebenarnya perintah ini agak mustahil. Tetapi kemudian mereka berhasil membuat mobil yang tanpa radiator ini bisa berjalan dan tidak menggunakan air lagi. Perancang mobilnya pernah berkata bahwa desainnya tidak akan berubah. Memang saudara, setelah 35 tahun desainnya tidak pernah berubah. Tetapi akhirnya bertumpuklah 560.000 buah mobil di Jerman yang tidak laku karena sudah terlalu ketinggalan zaman. Meskipun desainnya klasik, akhirnya mereka menyerah dan mereka kemudian menutup pabriknya dan pindah ke Brasil. Dan akhirnya mereka mengubah, saudara. Mereka menggunakan bensin dan satu lagi menggunakan tebu alkohol untuk menghindari polusi. Akhirnya kita lihat berubah juga. Saudara, di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah hanya satu, Tuhan. Firman-Nya tidak akan berubah. Pribadi Tuhan tidak akan berubah. Maka itulah sebabnya kita perlu memegang tangan Tuhan. Kenapa? Karena Dia berjanji akan memimpin orang-orang yang bersandar kepadanya. Alkitab memberikan janji barang siapa bersandar kepada Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan, tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Benarkah saudara ada orang yang seperti itu? Kegoyahan bukan berasal dari luar. Kegoyahan berasal dari dalam. Kalau dalamnya sudah goyah, maka yang luarnya juga ikut kolaps, saudara. Tapi Tuhan menjanjikan ketidakgoncangan, ketidakgoyahan kerohanian seseorang kalau di luarnya terjadi goncangan. Kalau situasi di luarnya berubah, tetapi dalam hatinya dia berpegang teguh pada Tuhan, dia tidak akan goyah. Saya umpamakan begini. Seperti saya memegang Alkitab ini dengan tangan kanan saya. Saya akan menjatuhkannya. Dan saudara lihat Alkitab ini tidak akan jatuh. Ya mungkin saudara berkata, ya tidak jatuh Pak, kan dipegang pakai tangan yang kiri. Ya, karena saudara bisa melihat tangan kiri saya. Tapi andai kata tangan kiri saya tidak terlihat, invisible, tidak nampak, bukankah saudara akan melihat satu keajaiban kalau Alkitab ini saya jatuhkan, tetapi ternyata dia tidak jatuh ke bawah. Saudara, berkali-kali saya mengatakan bahwa ada invisible hand yang berkarya dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen. Jika invisible hand itu tidak terlihat, itu selalu menopang kita. Lalu kepada siapa lagi kita mau bersandar? Mengapa kita cari sandaran yang lain? Kenapa kita cari tangan yang lain untuk menjadi sandaran kita, saudara? Bukankah Tuhan yang bekerja kadang-kadang dalam cara yang tidak nampak dan kelihatan, berkata kepada kita bahwa aku tidak akan meninggalkan kau, aku tidak akan membuang kau. Sekarang waktu segala sesuatu berubah, sekarang waktu segala situasi menyulitkan, memberatkan hidup kita, bukankah Tuhan tetap memegang tangan kita? Kita tidak bisa memegang tangan presiden, kita tidak bisa memegang tangan jenderal,
kita tidak bisa memegang tangan pembesar. Atau kita berpegangan kepada dolar, kepada yen, kepada saham, kepada harta, kepada kekuatan, kita tidak bisa. Kita hanya bisa bersandar hanya kepada Allah yang hidup. Allah yang superioritas dan Allah yang berdaulat mengontrol hidup kita. Karenanya, mari kita belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli penyihir di Mesir mengatakan bahwa ini tangannya Tuhan, mereka tidak bisa tiru. Lalu mengapa kita ragu kalau tangan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong kita supaya setiap hari, setiap waktu, di tengah kondisi keadaan luar yang boleh berubah setiap waktu, kita tetap pegang tangan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang berdaulat, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang lebih dari segala sesuatu, kami datang merendahkan diri dan hati kami. Ampuni kami jikalau Tuhan sering melihat kami sebagai orang Kristen yang pemahaman kami kurang benar terhadap Engkau. Kadang kami ragu akan jalan, kadang kami goyah akan rancangan. Tetapi hari ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang superioritas, yang maha kuasa, melebihi apapun yang ada di bumi ini. Dan Engkau juga Allah yang berdaulat dan mengontrol segala sesuatu, baik hari ini, hidup kami, ataupun hari-hari depan kami. Oleh karenanya kami rindu berpegangan kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyesuaikan hidup kami dengan seleranya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah segala hal yang kami boleh alami dalam waktu-waktu ini, kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih, berkati umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu hari ini, supaya imannya terus diteguhkan, dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari bersama kita pujikan Dia Buka Jalan. Ketika berada di masa-masa yang sulit, kita percaya Tuhan dengan caranya yang ajaib akan buka jalan bagi kita. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita hari ini. Bapa di surga, kami pertama-tama mau bersyukur atas keberadaan kami, yang Tuhan boleh berikan kami pemeliharaan sepekan demi sepekan, hari demi hari. Kami tahu semua semata-mata karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan bagaimana pelayanan di gereja selama sepekan yang lalu juga boleh berjalan, dan kesemuanya atas pertolongan dan kebaikan Tuhan. Bapak, kami terus mau berdoa bagi bangsa negara kami. Di tengah-tengah pandemi yang masih berkepanjangan, kami menyerahkan untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung, supaya menekan laju pertumbuhan penyebaran COVID di Indonesia. Kami juga terus teringat bagi para korban bencana alam, longsor, banjir, gempa bumi, erupsi. Tuhan juga memelihara mereka dan menjaga mereka. Kami juga teringat untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan yang berada di tempat-tempat bencana yang terjadi. Kami rindu supaya Tuhan juga tetap menjaga hati mereka, iman mereka. Di tengah situasi yang sulit, mereka tetap melihat campur tangan Tuhan menolong dan menjaga hidup mereka. Kami terus teringat juga beberapa jemaat-Mu yang masih lemah tubuh, baik Ibu Yuliani, Bapak Bonsing, Ibu Tan Syukmin, Ibu Santi, Bapak Li Irawan, Ibu Chia Suing, dan Ibu Tan Jaisu. Mohon Tuhan berbelas kasihan, memperhatikan hidup mereka, menjamah, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Tidak lupa kami juga ingat untuk keluarga besar dari Ibu Yunita dan Bapak Budiono yang sedang berduka cita atas meninggalnya Papa terkasih Bapak Darminto beberapa waktu yang lalu. Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati daripada Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu, sehingga keluarga ini boleh tetap menatap masa depan dengan penuh pengharapan meskipun tanpa Papa di samping mereka. Tuhan berkati supaya ketika mereka bersedih, Tuhan menghiburkan mereka. Ketika mereka merasa putus asa, Tuhan memberikan kekuatan dan kelepasan bagi mereka. Kami juga menaikkan syukur berterima kasih untuk beberapa jemaat-Mu yang berulang tahun di pekan ini. Baik untuk saudari Rini, kami berdoa Tuhan, dia sedang di Bali bekerja, Tuhan juga pelihara dia, Tuhan jagai dia. Juga untuk saudara Dani yang ada di Jakarta, Tuhan juga memelihara dia dalam pekerjaan, memelihara imannya, dan Tuhan juga menolong dia hari demi hari dalam segala pekerjaannya. Tidak lupa kami juga serahkan untuk Ibu Vera, Bapak Yudi Laksmono, Ibu Indria Buntara, dan Ibu Evelyn. Tuhan memberkati mereka hari demi hari, Tuhan memelihara kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan yang mereka jalani, supaya mereka pun terus beriman, memandang kepada Tuhan dan melihat pertolongan hanya datang daripada Tuhan saja. Kami juga mau menyerahkan siang hari ini ada rapat majelis. Mohon Tuhan juga menyertai, memberikan hikmat, bijaksana hati yang takut akan Tuhan. Biarlah sebagai pemimpin-pemimpin gereja kami terus mencari kehendak-Mu, mencari rancangan-Mu, dan keinginan hati-Mu supaya kami menyesuaikan diri dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu.
Tidak lupa kami juga serahkan untuk minggu depan, pelayanan pemuritan, Onesimus, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat pemberian yang Tuhan percayakan kepada kami melalui uang yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami akan memberikannya dalam bentuk persembahan kepada gereja. Biar Tuhan memberkati setiap berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, agar dipakai juga menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di GKKP. Tambah-tambahkan kami hati yang sukarela, sukacita ketika memberi, karena kami tahu kami cuma pengelola dan bukan pemilik dari segala sesuatu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kehidupan kita dan setiap aktivitas kita dengan membawa firman Tuhan beserta, supaya kita terus berpegang teguh kepada keyakinan kita tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat dan mengontrol hidup kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.